Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Seperti biasa nih kawan pajak, kita mau ngobrolin hal-hal yang ringan seputar perpajakan. Kawan pajak boleh sambil ngopi, sambil ngemil, pokoknya gimana enjoy-nya aja, biar kawan pajak merasa kita lagi ngobrol di teras rumah masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Di episode kali ini kita masih mau memberikan informasi yang menguntungkan buat kawan pajak nih. Apalagi kalau bukan insentif di masa pandemi COVID-19. Nah, namanya juga insentif ya kawan pajak, pasti ada jangka waktunya. Oleh karena itu kita mau membagikan informasi sebelum jangka waktu insentif tersebut berakhir. Jangan sampai nih insentifnya sudah berakhir, tapi kawan pajak nggak mendapatkan informasi sehingga terlewat begitu aja. Nah, kali ini yang mau kita bagikan adalah informasi seputar PPN atau insentif PPN atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang katanya ditanggung oleh pemerintah. Wah, ini maksudnya kawan pajak nggak perlu bayar PPN-nya atau gimana nih ya? Nah, daripada kita bertanya-tanya nih, hari ini kita kedatangan teman ngobrol, salah seorang penyuluh dari KPP Pratama Medan Polonia. Ayo kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia, terus pernah datang untuk berkonsultasi, mungkin pernah ketemu nih dengan sosok abang kita yang satu ini. Langsung aja kita temui Bang Rudi Wijaya. Apa kabar nih Bang Rudi? Alhamdulillah, sehat Fitri. Sehat ya Bang, terima kasih sekali loh kawan pajak. Hari ini sebenarnya Bang Rudi ini banyak sekali aktivitasnya, padat sekali, tapi masih mau menemani kita untuk podcast berbagi informasi sama kawan pajak ya Bang Rudi ya. Nah, sebelum atau daripada kawan-kawan pajak pada bertanya-tanya nih, aduh insentif apa lagi nih kali ini yang dikeluarkan pemerintah, bisa nggak nih Bang Rudi kita dapat penjelasan sebenarnya benar nggak sih wajib pajak nggak perlu bayar PPN atas sewa toko atau bangunan berdasarkan insentif ini, benar nggak Bang? Baik Fitri, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jelaskan insentif ini, saya mau infokan dulu nih ke Fitri dan kawan pajak semua. Insentif ini untuk jenis pajak apa sih? Oh iya bener ya Bang, daripada kita ngomongin terus kawan pajak nanya, insentif apa itu gitu ya. Jadi insentif untuk pajak apa sebenarnya ini Bang? Nah begini Fitri, jika kawan pajak ya memiliki usaha, kemudian menyewa sebuah ruangan atau bangunan untuk tempat usahanya, baik itu seperti ruko, toko, gerai, ya, outlet, itu terdapat dua jenis pajak. Oh oke, ada dua jenis pajak yang terutang atas transaksi. Betul itu ya Bang? Sekali. Apa saja itu Bang? Nah, yang pertama itu PPh Final pasal 4 ayat 2 atas persewaan ruangan atau bangunan. Oke. Dan yang kedua itu PPN. Nah, PPh Final pasal 4 ayat 2 atas persewaan ruangan itu dikenakan kepada si pemilik ruangan yang menerima penghasilan. Oh, berarti dalam hal ini pihak yang menyewakan. Iya, betul sekali Fitri. Oke. Yang kedua, PPN itu dibebankan kepada si penyewa. Penyewanya ya? Ya. Oke. Penyewa kan membayar nih, membayar tagihan sewanya. Nah, ketika dia membayar tagihan sewanya itu, PPN-nya dipungut oleh si pemilik ruangan atau bangunan. Nah, PPN yang dibayarkan oleh penyewa inilah yang mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah Fitri. Oh, berarti kalau selama ini ada kawan pajak yang punya gerai atau toko di mall atau mungkin bangunan lain yang menyewa, maka mereka bisa mendapatkan insentif ini ya Bang Rudi? Betul sekali Fitri, tapi dengan syarat tertentu. Oh, ada syaratnya. Nah, kalau begitu apa saja syaratnya coba Bang? Gini Fit, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010 tahun 2021 ditetapkan bahwa penyerahan jasa persewaan ruangan kepada pedagang eceran, saya garis bawahi ya, kepada pedagang eceran. Pedagang eceran ya Bang? Itu PPN-nya ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Oke, untuk tahun anggaran 2021. Betul. Kalau begitu pertanyaan saya, apakah hanya pedagang eceran nih yang bisa memanfaatkan fasilitas ini? Nah, sebelum sampai ke situ, saya mau jelaskan dulu, Fit. Pedagang eceran yang dimaksud itu seperti apa? Oh,
Oh betul, Nah, supaya ya. kita tahu nih. Iya. Sebenarnya nanti kawan pajak bertanya, ini saya masuk pedagang eceran nggak ya? Gitu Iya, ya, Bang. betul sekali. Gimana Bang, apa sih kriteria pedagang eceran ini? Pedagang eceran yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir, Fitri. Oh, berarti kepada konsumen akhir nih masyarakat ya, bukan Iya. untuk menjualkan kembali, bukan Betul untuk sekali. usaha ya, Bang. Nah, kalau begitu, Bang, ini kan PPN atas jasa sewa ruangan atau bangunan. Ada nggak kriteria ruangan atau bangunan yang mendapat insentif ini? Ruangan atau bangunan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, Fitri, itu berupa toko, gerai atau outlet yang berdiri sendiri atau berada di pusat perbelanjaan, ya, fasilitas perkantoran, mall atau rumah sakit, hotel, lalu fasilitas perkantoran ya tadi ya, lalu juga fasilitas transportasi publik atau di pasar rakyat. Nah, apabila masuk ke dalam salah satu dari kedua kategori yang saya berikan tadi, saya jelaskan tadi, maka silakan kawan pajak memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah. Oh, berarti nih hampir semua pedagang eceran bisa memanfaatkan fasilitas ini ya Bang Rudi ya. Baik dia berada di mall, berada di gedung perkantoran atau gedung lainnya, baik dia berdiri sendiri ruangannya atau bangunannya maupun di dalam bangunan, begitu ya Bang? Betul sekali. Nah, selanjutnya nih Bang Rudi, sampai kapan sih kawan pajak bisa menikmati atau mendapatkan insentif ini? Nah, baik Fitri. Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus Ya. sampai dengan Oktober 2021 Oh, yang oke. ditagihkan. Ada juga yang ditagihkan nih, yang ditagihkan pada bulan Agustus sampai dengan November 2021. Berarti dia ada dua kategori nih ya Bang? Betul. Yang pertama dia tagihan bulan Agustus sampai Oktober 2021. Tapi juga ditagihkan di bulan Agustus sampai maksimal November 2021 ya, Bang? Saya ulangi Fitri ya, Ya, biar, boleh. Gimana, biar Bang? kawan pajak jelasin nih. Ini insentif ini, sekali lagi saya jelaskan, insentif ini untuk PPN yang terutang ya atas sewa bulan Agustus, sampai Oke. dengan Oktober 2001 yang ditagihkan. Bahasa yang ditagihkan pada bulan Agustus sampai dengan November 2021. Jadi, jika kawan pajak melakukan pembayaran 1 tahun misalnya di bulan Januari 2021, maka pembayaran itu tidak bisa mendapatkan insentif, Fitri. Oh, karena sudah dibayarkan atau ditagihkan di awal tahun, tidak termasuk dalam masa insentif ini ya Bang? Betul ya? sekali. Oh, Satu lagi nih, satu lagi. Jika nanti tagihan sewa untuk bulan Oktober ditagihkan melewati November 2021, Oke. maka atas tagihan itu juga tidak bisa mendapatkan insentif. Mohon maaf, memang seperti itu di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, Fitri. Iya, berarti yang harus kawan pajak cermati adalah jangan sampai waktu tadi terlewati ya Bang? Ya, Tagihannya atau sewanya di bulan Agustus sampai Oktober 2021 dan ditagihkan betul. di bulan Agustus sampai November 2021. Betul sekali. Ya, Bang? Nah, kemudian nih selanjutnya nih Bang, kalau kita nyewa nih di mall, di bangunan, biasanya kan kena service charge ya Bang ya dari pihak pemilik gedung nih atau pihak penyewa yang menyewakan. Nah, apakah service charge ini biasanya kan kena PPN juga nih Bang? Apakah termasuk kategori yang mendapatkan insentif ini Bang? Pada Peraturan Menteri Keuangan ini, Fitri, ya, PPN yang ditanggung pemerintah itu ya dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa penggantian. Penggantian ya Bang? Betul sekali. Penggantian yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang ditagihkan atau seharusnya ditagihkan oleh pengusaha yang menyerahkan sewa ruangan ini. Jadi termasuk juga service charge yang ditagihkan sekaligus dengan tagihan jasa sewa ataupun ditagihkan terpisah dengan jasa sewa tadi. Oke, berarti
bukan hanya PPN atas sewanya saja yang dapat insentif ya. Tepat sekali. Ya. Jadi kawan pajak bahkan service charge-nya pun yang dipungut PPN itu juga mendapatkan insentif ini ya Bang Tepat Rudi. sekali. Oke, nah jadi kemudian nih Bang Rudi, ini kan kita pihak yang menyewa nih. Apakah insentif ini berkaitan dengan pihak yang menyewakan atau pemilik gedung misalnya? Tentu saja Fitri, ini sangat berkaitan dengan pihak pemilik gedung. Nah, bagi pengusaha kena pajak pemilik gedung, jangan lupa membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan dalam PMK 102 tahun 2021 itu, yaitu membuat kode 07. Atau ada di fakturnya, ya. di Oke. fakturnya. Dan jangan lupa juga melaporkan realisasi pemanfaatan insentif PPN ditanggung pemerintah. Oke, jadi kita tahu nih kalau wajib pajak ini dia mau memanfaatkan insentif di PMK 102 ini ya Bang. Karena kalau nggak kawan pajak laporin, kita jadi nggak tahu nih sebenarnya wajib pajaknya memanfaatkan apa enggak gitu ya Bang? Ya, tepat sekali Fitri. Jadi PPN ditanggung pemerintah ini kan sebenarnya itu pajaknya dibayarkan oleh pemerintah. Bukan gratis Bukan PPN gratis. ya Bang. Oh, berarti ini pemerintah membayarkan Iya. PPN-nya wajib pajak. Betul Begitu ya, sekali. Bang, ya? Makanya itu diperlukan laporan realisasi yang dilakukan oleh kawan pajak selaku yang memiliki ruangan atau bangunan tersebut. Karena SPT masa PPN-nya adanya di si pemilik gedung ya Bang ya. Tepat sekali. Nah, kalau begitu Bang, ini kan udah masuk bulan September. Sementara insentif ini tuh diberikan dari bulan Agustus. Kalau ada nih kawan pajak yang baru menyaksikan ini dan baru tahu informasi ini, apakah sudah terlambat untuk memanfaatkan insentif ini Bang? Belum Fitri, silakan. Masih bisa ya? Masih bisa. Oh, selagi oke. itu merupakan PPN yang terutang untuk bulan Agustus sampai dengan Oktober dan ditagihkan di bulan Agustus sampai dengan November, silakan kawan pajak memanfaatkan fasilitas insentif ini. Oh, berarti kalaupun sudah terlanjur bayar sepanjang belum dilaporkan mungkin ya di SPT Ya, masa betul. PPN si pemilik gedung atau pihak yang menyewakan masih bisa ya Bang? Bisa sekali. Masih bisa dirubah lagi faktur pajak. Yang perlu saya informasikan, misalnya nih si pengusaha kena pajak yang pemilik ruangan tadi, Iya. ya terlanjur membuat faktur pajaknya nih. Nah, dia bisa membuat faktur pajak pengganti Fitri Oh iya, atas gitu transaksi Bang pajak. ininya, Iya. transaksi sewanya. Sewanya ya. Iya. Jadi nggak langsung nggak bisa gitu ya Bang? Iya. Masih ada cara lain. Masih ada cara ya, lain. Bang? Sepanjang nanti faktur pajak penggantinya berarti harus memenuhi ketentuan di PMK 102 ini. Betul ya, Bang sekali. Rudi ya. Nah, jadi kawan pajak yang sudah tahu informasi ini, yang punya gerai di toko, di pusat perbelanjaan, di mall, mungkin di gedung perkantoran ya Bang, di Iya. rumah sakit. Betul. Nah, dan belum mendapatkan insentif PPN, segera hubungi pihak yang menyewakan Ya, untuk tepat sekali. mendapatkan insentif ini. Betul ya Bang? Nah, kawan pajak, demikianlah demikianlah podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kawan pajak ambil ya, dan bisa diaplikasikan nih dalam kehidupan kawan pajak sehari-hari. Jadi untuk kawan pajak yang punya gerai toko, untuk sewanya di bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021 bisa memanfaatkan insentif PPN atas sewa bangunan atau ruangan, tapi dengan syarat-syarat yang sudah kita bicarakan tadi, Bang Rudi. Nah, kawan pajak, seperti biasa di podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1 di Teras Kawan Pajak ini kita selalu membagikan informasi tentang UMKM, Bang Rudi. Wah, hebat betul ya. Iya, jadi saya juga nggak menyangka ini. Karena kita kan mau mendukung program Bangga Buatan Indonesia, Bang. Wah, luar biasa sekali. Nah, Memang Kanwil DJP Sumut 1 ini luar biasa sekali. Waduh, makasih nih Bang Rudi. Tapi nggak hebat-hebat amat, yang hebat adalah UMKM-nya, Bang. Nah, kali ini Bang, UMKM kita adalah dari Makame Rempah. Apa itu Fitri? Makame Rempah ini itu adalah minuman berbentuk atau minuman seduh berbentuk granul, Bang. Oh. Nah, jadi minuman ini tuh cukup diseduh dengan air panas. Dia ini sudah halal MUI dan sudah tercatat di izin Dinkes PIRT. Oh,
sudah halal MUI, dan produknya sudah terdaftar di Betul. Dinkes. Berarti nggak usah diragukan lagi, Fit, ya? Nggak perlu ragu lagi. Jadi ini banyak manfaatnya tentu saja ya, karena ini dari rempah-rempah, Bang. Rempah-rempah ya? Jadi dia ada 3 varian rasa, kawan pajak boleh 3 dicobain varian semuanya. rasa? Betul. Waduh, luar Jadi biasa. ada temulawak habatus sauda, ini yang lagi saya pegang. Kemudian ada juga varian jahe merah. Jahe merah. Kita ingat di awal-awal pandemi tuh jahe merah harganya Booming ya, Bang. booming Iya. Fitri ya. Luar biasa itu jahe merah harganya. Betul. Nah, kawan pajak nggak perlu repot-repot marut, ngerebus, nggak usah. Cukup beli aja produk Makame Rempah. Tinggal seduh, Diseduh saja dengan air minum. panas, langsung Waduh. diminum. Nah, yang terakhir nih ada produknya adalah kunyit serai. Kunyit serai ini pasti segar banget, Bang. seger ya. Iya, nah kawan pajak kalau ingin mencoba produk dari Makame Rempah, silahkan langsung saja cek di Tokopedia, ada Bang? Tokopedia ada. Di Tokopedia ada, atau juga ada di Instagramnya Makame_rempah. Makame_rempah. Atau boleh juga langsung ke nomor WA-nya yang tertera di Instagram tersebut. Jangan lupa follow akun media sosial Kanwil DJP Sumatera Utara 1, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok dengan nama Pajak Sumut 1, kemudian ada channel YouTube dengan nama Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Nah, kawan pajak KPP Medan Polonia punya juga loh akun media sosial, bener ya Bang? Tentu Fitri, KPP Medan Polonia juga mempunyai akun media sosial, baik itu Instagram, Facebook ya, Twitter, di Pajak Medan Polonia. Pajak Medan Polonia, terutama kawan pajak yang terdaftar di KPP Medan Polonia, jangan lupa sering-sering mantengin akun media sosialnya. Betul ya Bang, sekali. karena banyak sekali yang kita bagi informasi perpajakan di situ ya Bang. Iya, di situ akan kita bagikan informasi insentif ya, tentu juga dengan aktivitas-aktivitas di KPP Pertama Medan Polonia ada di akun media sosial kita, Fitri. Iya, baik Bang Rudi. Kawan pajak, sampai di sini dulu ngobrol kita hari ini. Kalau kalian punya topik yang mau kita kupas tuntas di teras kawan pajak, silakan komen di bawah. Jangan lupa like video ini, juga subscribe channel kita supaya kawan pajak bisa dapat info update terbaru dari video teras kawan pajak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya dan Bang Rudi pamit undur diri. Sampai jumpa kawan pajak. Sampai jumpa kawan pajak.